apa yang digunakan oleh orang-orang atau penduduk setempat. Karena kalau di Madinah itu pakainya rujukannya Zaid bin Thabit, maka enggak etis seseorang itu tanya madhab di luar apa rujukan orang di situ, seperti itu. Nah, nanti layarnya sudah terlihat enggak? Oke. Ini bukunya memang sepertinya belum tersedia secara fisik, tapi alhamdulillah saya mendapatkan langsung dari channel beliau Dr. Labib Najib poin penting tentang periode perjalanan mazhab Syafi'i. Secara umum mazhab Syafi'i itu ada 5 periode yang disebutkan oleh Dr. Labib Najib. Secara singkat ada berapa periode? 5. Marhalah at-taksis. Marhalah at-taksis yaitu periode perintisan. Yang mana periode ini kemudian mazhab ini ala yadi imamihi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang dirintis oleh siapa? Imam siapa? Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi beliau itu namanya bukan Asy-Syafi'i, namanya Muhammad. Kayak Ibnu Jazari, itu kan namanya Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn Jazari. Dan Jazari adalah nisbat dari apanya? Tempat beliau. Maka kadang ulama-ulama itu disebut Abu siapa, Ibnu siapa, yang mana itu dinisbatkan kepada orang tuanya atau nama tempat beliau tinggal. Saya akan bacakan beberapa poin-poin penting, nggak saya bacakan semua. Kalau saya bacakan semua, saya yakin setengah jam tidak cukup. Tapi semoga antum dapat bayangan bahwa ternyata sejarah mazhab Syafi'i ini dipenuhi oleh perjuangan para ulama yang mana itu tidak sekedar belajar, tapi juga bagaimana menyebarkan dalam dakwah dan tulisan. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i ini punya keistimewaan bahwa beliau itu belajar ke beberapa guru. Di sini disebutkan bahwa tamayyaza bi annahu tatal madza fi madrasi ahli hadis indal Imam Malik. Beliau itu belajar pada Imam Malik, yaitu tadi salah satu ulama rujukan di Madinah, sampai khatam. Ibarat kata beliau itu saking cerdasnya itu, apapun yang disebutkan Imam Malik, beliau dapat rekam dengan baik. Pernah diceritakan beliau itu suatu saat di majelisnya Imam Malik itu nyimak itu sambil kayak main ludah gitu, terus tangannya gerak, main ludah tangannya gerak gitu. Imam Malik kesel tuh, ini anak baru belajar kok kayak gak serius nih, harusnya nyimak. Selesai majelis dipanggil sama Imam Malik, kamu ngapain Syafi'i kayak gitu tadi gitu? Harusnya kan kalau belajar kan yang serius, nyatet, merhatikan. Kamu mah main-mainan gitu. Wahai Syekh, saya itu seorang fakir, nggak bisa beli bolpen, nggak bisa beli buku. Saya ketika jenengan tadi nyampaikan ilmu, saya berusaha catat sehingga saya bisa memudahkan dalam hafal. Oke, kalau kamu memang benar perhatian, coba kamu sebutin semua tadi yang saya jelaskan. Beliau itu jelaskan runtut dari awal perkataan Imam Malik sampai akhir tanpa ada yang sedikit pun salah. Itu salah satu cerita kecerdasan Imam Syafi'i, yang mana di tengah keterbatasan ekonomi, keterbatasan fasilitas, tidak kemudian menjadikan beliau itu kemudian insecure, bahasa kita sekarang minder, tapi justru itu menjadi motivasi gitu. Kalau dibandingkan antum sekarang jauh, antum bukunya itu masih banyak yang kosong karena baru atau karena nggak pernah dicatat.
Ya semoga itu baru bukunya. Ini bukan lagi doa. Ini kalau la'alla itu la'alla taroji atau la'alla isfaq. Saya khawatir ini nggak pernah nulis atau saya taroji semoga ini baru gitu. Ini bukan lagi doa, nggak perlu diamini. Itu perjalanan Imam Syafi'i itu ketika apa? Talaki ke Imam Malik. Nah, Umar tadi, Imam Malik tadi madhabnya siapa? Imam Malik itu siapanya Imam Syafi'i? Hey, tolong ya, ini baru saya beritahu ini tadi keutamaan Imam Syafi'i itu keterbatasan. Kamu jangan sampai nggak memperhatikan saya. Termasuk yang di belakangnya itu orang tulung tuh, yang pernah naik Fazio. Oke, setelah khatam talaki sama Imam Malik, beliau itu kemudian direkomendasikan ke Imam Abul Hasan, Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Syafi'i, kamu udah selesai nih belajarnya, sekarang kamu lanjutkan pembelajaranmu, kamu ke Imam Muhammad bin Abil Hasan Asy-Syaibani. Disangoni Imam Malik, dikasih, kalau sekarang itu kasih tazkiyah, beliau kemudian melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Imam Muhammad ibn Asy-Syaibani, Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, yang mana beliau itu adalah murid dari Abu Hanifah. Luar biasa kan? Ini beliau itu Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Malik, selesai itu kalau wisuda, istilahnya kita wisuda, itu enggak wis dan udah, tapi melanjutkan rihlah ilmiahnya kemana? Ke ulama yang lain gitu. Nah di sini beliau itu kemudian dicirikan juga termasuk ulama yang mempunyai tulisan dalam dua disiplin ilmu secara bersamaan. Beliau punya menulis disiplin ilmu fikih yang kita kenal kitab induk mazhab Syafi'i itu Al-Um, dan di satu sisi yang lain beliau menulis satu kitab mazhab di bidang usul fiqh yang kita kenal dengan Ar-Risalah. Nah ini yang mau masuk LIPI apalin nih, mazhab Syafi'i itu kitab induknya apa aja tuh, nanti disebutin sini semuanya. Nanti mazhab Maliki ada kitab induknya juga, siapa tokoh-tokohnya. Nanti di mazhab Hanafi juga ada kitab induknya, siapa tokoh-tokohnya. Nanti di mazhab Hambali juga ada apa? Kitab induk dan siapa tokoh-tokohnya. Nah, beliau itu juga dicirikan punya dua mazhab. Gimana masih itu mazhab? Yaitu mazhab yang qadim, mazhab lama, dan mazhab jadid. Ciri mazhab qadim itu bahwa beliau itu pernah menulis berfatwa sebelum beliau masuk Mesir, yaitu ketika beliau berada di Irak sekitar tahun 195 Hijriah sampai 199 Hijriah. Beliau itu menulis, atau beliau itu pada qaul qadim atau pada mazhab qadim. Nah, ketika beliau itu setelah sampai ke Mesir sekitar tahun 201 Hijriah sampai 204 Hijriah, ketika beliau wafat itulah durasi atau masa di qaul jadid gitu. Jadi ini adalah satu ciri dari mazhab Syafi'i, yang mana di situ ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ada mungkin pertanyaan kita, wah berarti Imam Syafi'i nggak konsisten dong, masa pernah ngomong A terus ngomong B? Gimana coba jawabnya? Iya kan, misal dulu kenapa kok pernah berpendapat A terus pindah Mesir berpendapat B? Gimana coba? Ada yang tahu nggak? Justru ini menandakan kebijaksanaan beliau salah satunya. Karena apa? Ketika beliau di mazhab qaul qadim tadi, beliau itu menyesuaikan keilmuan beliau pada penduduk setempat. Ketika beliau
pindah ke Mesir menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Jadi ini salah satu yang menjadi keistimewaan bukan kekurangan, karena beliau berusaha menyesuaikan dengan kearifan lokal. Dan mungkin ada alasan-alasan lain yang barangkali ketika digali itu kita akan menemukan bahwa ulama itu bukan hanya soleh tapi muslih. Soleh itu cuma untuk dirinya sendiri, muslih itu untuk orang lain. Ya, ini yang kita perlu nanti sebelum baca yang lain-lain nih, saya nasihatin banget sebelum baca Terelie, membaca buku-buku novel-novel, itu paling pertama baca itu sirah Nabi itu. Yang kedua sirah sahabat, yang ketiga tabi'in, yang keempat kemudian sirah-sirah apa? Ulama-ulama. Yang paling gampang ulama mazhab, dibelilah buku sirah. Jadi kalau saya bilang sangat tidak etis santri itu membaca buku biografi yang lain sebelum baca biografi nabinya. Ya, boleh tidak baca biografi yang lainnya? Boleh sekali, justru itu baik. Tapi jangan sampai mengutamakan baca biografi tokoh-tokoh sebelum membaca biografi dari ulama-ulama kita. Karena pasti di situ ada apa? Hikmah yang antum nanti memperkuat keseriusan dan daya juang antum ketika thalabul ilmi. Maka sekarang yang sedang galau nih, yang sedang cinta monyet atau cinta kambing, nah itu barangkali dia terwarnai oleh apa? Buku-buku percintaan, novel-novel tuh, ayat-ayat apa gitu misalkan, atau buku-buku ketika cinta istighfar misal. Itu jadi jangan sampai antum itu terwarnai dengan hal-hal yang itu bagus nggak dibaca. Ya nggak apa-apa dibaca, tapi jangan sampai itu dibaca sebelum yang lain. Bacalah biografi ulama. Oke, itu tadi marhalah pertama ya. Yang kedua sekarang marhalah riwayah al-madhab, periode periwayatan madhab. Setelah meninggalnya Imam Syafi'i, kemudian di situ murid-muridnya itu menukil dengan jalur periwayatan kitabnya. Jadi Ustaz sebutkan kitab beliau di antara yang masyhur dalam ilmu fikih, kitab apa? Kitab usul fikih yang masyhur apa namanya? Dari situlah murid-murid beliau itu kemudian meriwayatkan. Nah, nanti dalam transmisi keilmuan itu kan ada namanya periwayatan tuh. Nanti kalau dalam pelajaran usul fikih antum pelajari itu. Metode periwayatan ilmu itu setiap apa nanti ada. Di antaranya adalah munawalah. Munawalah itu meriwayatkan dari apa? Buku. Nah, murid-muridnya tadi meriwayatkan dari buku beliau, kemudian mengajarkan ke masyarakat. Nah, di antara murid beliau yang masyhur itu pada saat beliau di Mesir itu ada Imam Al-Muzani, ada Imam Al-Buaiti, ada Imam Al-Halmalah, ada Imam Ar-Rabi Al-Jizi, ada Imam Ar-Rabi Al-Muradi. Murid beliau banyak, dan salah satu atau beberapa yang masyhur itu diantaranya yang Ustaz sebutkan tadi. Ada nggak dulu ulama selain 4 mazhab? Banyak, nggak cuma 4 mazhab. Tapi karena barangkali ulama tersebut tidak menulis atau muridnya tidak melanjutkan estafet keilmuannya, sehingga bisa dikatakan mazhabnya punah. Maka penting ini santri Al-Fatih itu hari ini belajar di sini. Antum itu bukan hanya anak, ya bukan hanya sekedar santri, tapi antum itu adalah anak biologis. Anak ideologis. Yang mana anak ideologis itu bisa jadi lebih daripada anak biologis. Nilai-nilai Al-Fatih yang ada di sini itu akan bisa dilanjutkan lagi ketika antum itu apa? Memahami dan melanjutkan estafet keilmuan. Maka barangkali nanti 50 tahun ke depan mudirnya dari alumni. Ya, ini dari nggak harus dari
anak biologisnya, barangkali anak ideologisnya melanjutkan estafet itu. Dan barangkali nanti antum bisa buka juga pondok-pondok alumni yang ada di luar Klaten. Kalau antum serius, makanya sekarang itu ketika ujian praktek kelas 12, 4 jilid, 3 jilid Durusulullah itu sedikit. Karena satu kitab doang. Ya. Ngapal takrib yang nggak semuanya itu kan sedikit apa sedikit? Setoran tahfidz 6 juz itu sedikit apa sedikit? Ya maksimal 30. Maksimal kan? Jangan ada yang buat 31. Baik, itu tadi marhalah apa? Riwayatul madhab. Sekarang ada fase lagi, fase metode Irak dan metode Khurasan. Metode Irak, fase metode Irak dan Khurasan ini ada dua tokoh penting di dalamnya. Tokoh yang pertama itu adalah Al-Imam Abul Qasim Al-Anmati. Tokoh yang kedua Imam Abu Awanah Al-Isfirayini. Jadi kalau disebut Khurasan itu daerah Turkmenistan, ex Uni Soviet, berarti masuk Asia Tengah. Kalau Irak ya sekarang masuknya berarti di barat Saudi, timur Saudi. Jadi kalau Khurasaniyah itu masuknya sekarang di Asia Tengah. Kalau Irak itu masuknya di di timur Saudi. Terus di sini dijelaskan Imam Nawawi, apa sih kekhasannya metode ini? Yang pertama, pengikut dari metode Irak tadi, ini metode keberapa tadi? Fase keberapa? Tiga. Metode Irak ini punya kekhasan bahwa orang-orang yang kemudian berusaha untuk melanjutkan estafet keilmuan dari mazhab Syafi'i ini, dia itqon di kaidah mazhabnya, begitu pula dengan kevalitan dalam riwayat. Adapun orang-orang yang menukil dari kelompok Khurasan tadi, itu dia lebih unggul dari segi sistematis penulisan sama penyusunan. Jadi kan tadi dari awal kan Imam Syafi'i meninggal tadi kan sudah ada buku. Nah buku-buku Imam Syafi'i itu kemudian dilanjutkan estafetnya oleh murid-muridnya, dan di fase ketiga tadi yang versi kelompok Irak tadi itu dia unggul dalam kaidah mazhab dan kevalitan dari sanad keilmuannya. Adapun yang Khurasan ini lebih unggul di sisi apa? Penyusunan kitabnya. Ini bagi antum mungkin agak berat ya ngapalin nama dan sebagainya ya. Tapi ini dulu yang saya rasakan sih. Sejarah itu paling mungkin kalau dalam tanda kutip paling menyebalkan itu ngapalin nama dan tanggal. Tapi yakinlah kalau antum sering baca itu nanti terbayang sendiri. Jadi kalau baca sekali itu mesti tokoh-tokohnya lupa. Dan nggak masalah. Tapi saya yakin ada sesuatu yang nyangkut. Minimal bagaimana antum tuh tahu bahwa belajar sejarah itu bukan masalah nama dan tempat, tapi di situ adalah masalah hikmah yang bisa diambil dari perjalanan ulama tersebut. Oke, Ustaz lanjut sekarang. Insya Allah selesai nih pas Isya. Marhalah yang keempat itu marhalah tahrirul madhab, penulisan madhab. Di sini ditandai bahwa ketika sudah pada fase ini orang-orang yang menukil dari mazhab Syafi'i kemudian menulis kitab-kitab dalam genre Syafi'i, ketika itu tercampur antara perkataan yang benar-benar dari Syafi'i atau perkataan yang dhaif, bahkan perkataan yang palsu. Jadi karena udah jauh dari beliau sudah meninggal, murid-muridnya tersebar banyak ke berbagai negara, apalagi belum ada WhatsApp group dan juga Zoom meeting.
Jadi untuk validasi ini kan agak sulit. Maka di situ benar-benar dalam kondisi ya, ini benar nggak sih ini muktamadnya dari mazhab Syafi'i, ini benar nggak sih ngomong Imam Syafi'i, oh ini benar nggak sih, ini dhaif apa rojih, nggak gitu. Nah dari situ ada dua ulama yang kemudian menginisiasi untuk berusaha apa, memurnikan mazhab Syafi'i lagi. Karena pada saat itu mazhab Syafi'i yang begitu sudah tersebar di seluruh antero negeri itu butuh untuk benar-benar diedit lagi, istilahnya dipilah-pilah lagi. Ini benar nggak sih yang asalnya dari Imam Syafi'i, atau ini ada yang menisbatkan ke Imam Syafi'i? Jangan-jangan ini bukan perkataan Imam Syafi'i tapi perkataan dari muridnya Syafi'i. Kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Maka ada dua tokoh penting ini. Yang pertama Abul Qasim Abdul Karim Ibn Muhammad Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i namanya adalah Abul Qasim Abdul Karim Ibn Muhammad Ar-Rafi'i, meninggal tahun 623. Berarti dari meninggalnya Imam Syafi'i sekitar berapa ratus tahun? 400 tahun ya, hampir 4 abad. Kemudian di situ tokoh yang kedua, ini pasti antum tahu, Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala, yang meninggal tahun 676. Beliau berdua kemudian berusaha untuk menulis pendapat-pendapat mazhab itu dan kemudian menjelaskan yang muktamad di situ. Dan beliau berdua kemudian menulis buku-buku yang di kemudian hari menjadi rujukan orang-orang yang ingin belajar mazhab Syafi'i. Maka di sini beliau menyebutkan istilah muktamad di mazhab Syafi'i itu ketika dua imam tadi bersepakat. Imam siapa tadi? Ar-Rafi'i sama Imam. Kalau disebut al-mu'tamad inda Syafi'iyah bimakna ittafaqa hadzani asy-syaikhan. Dan nanti di istilah-istilah di mazhab Syafi'iyah ada banyak. Ada masyhur, ada mu'tamad dan lain sebagainya. Oke, karena sudah bunyi, ini fase terakhir yaitu fase istiqrar atau marhalatu istiqrar. Istiqrar itu masa kematangan mazhab. Dari juhud dua ulama tadi yang begitu masifnya mengumpulkan informasi, memilih mana yang memang kalimat dari Syafi'i, yang mana dari ashab Syafi'i, mana yang bukan. Kemudian disitulah sampai ke fase kematangan mazhab yang ditandai oleh beberapa tokoh, diantaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wafat pada tahun 926. Ada juga namanya Al-Allamah Ibnu Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti ada di tokoh yang lain Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beda orang. Jadi kalau disebut Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh dari Syafi'i. Ada nanti juga ada tokoh lagi namanya Al-Khatib Asy-Syirbini. Ada nanti tokoh lagi namanya Syamsuddin An-Romli. Yang mana di situ semuanya merujuk ke kitab yang induk tadi yang sudah di edit lah sih ya, bukan diedit ya, dimurnikan oleh dua imam tadi, siapa? An-Nawawi sama Al-Rafi'i. Nah dari situ kita kenal satu kitab nama Minhajut Thalibin. Siapa yang nulis Minhajut Thalibin? Imam An-Nawawi. Itu ditulis lagi, disyarah lagi, ada namanya Tuhfatul Muhtaj. Siapa penulis Tuhfatul Muhtaj? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi, disyarah lagi, Muhtajul Mughni Al-Muhtaj. Siapa yang nulis? Al-Khatib Asy-Syirbini. Disyarah lagi, namanya kitabnya Nihayatul Muhtaj, disyarah oleh Syekh Samsuddin Ar-Romli, yang mana itu sampai sekarang menjadi rujukan kitab bagi
santri pembelajar dalam madhab Syafi'i. Dan alhamdulillah ini secara umum Ustadz sampaikan poin-poin penting, dan pada akhirnya Ustadz akan pilih beberapa santri, satu atau dua, untuk meresum apa yang Ustadz sampaikan. Ya, kita lihat ini madhab Syafi'i lestari sampai hari ini itu kan berkat juhud dari murid-muridnya yang tidak hanya hadir tapi benar-benar merekam itu dalam apa? Dalam jiwa dan raganya. Nah, ini kita cobalah ini dengan pelajaran yang tidak ada setengah jam ini. Barangkali Ustadz Adzan bisa memilih satu santri, siapa kira-kira Ustadz Adzan? Oke, silakan Wahid Al-Muhammadi. Berdiri, mana Wahid? Mana Wahid? Kum ya Talib. Oke, pertanyaan dari Ustaz. Silakan berdiri. Kum. Berapa fase perkembangan mazhab Syafi'i? 4, 5. Pertama fase. Kedua fase. Boleh kalau kamu nyatet, bacalah catatannya. Masya Allah, beliau udah mempraktekkan Imam Syafi'i ya, nggak pernah nyatet. Mungkin tadi nyatetnya pakai air liur, karena nggak punya bolpen sama kitab. Ya semoga sama hafalannya kayak Imam Syafi'i. Ya, sudah disebutkan. Yang kedua apa, marhalah apa? Oke, belum bisa. Ustaz Zaki, siapa? Kira-kira Ustaz Zaki. Pendi, silakan. Pendi. Kum. Tadi Wahid belum duduk. Berapa fase tadi mazhab Syafi'i? 1, 2. Langsung istiqrar. Pengen terakhir aja ya. Oke, belum. Terakhir Umar Pakistani. Kum. Antal ladzi tuhibbu sinun fillah hatta amuruhu bil tadliq. Tayyib. Uzkur lana marahilu allati marra biha madhab asy-Syafi'i. Ittaqillah ya akhi. La. Ma katabta yani. Fadhal. Lam tafham? Masya Allah. Limanil kurrasah. Nah, uzkur ya Dino. Tayyib. Thaniyan. Naam. Naam, tariqata ini al-Iraq wal Khurasaniyah. Naam. Ahsan. Akhir. Madhab. Ahsan. Barakallahu fikum. Baik, ijlisa. Tolong ya. Kita yang waktu singkat 2 pekan sekali, jangan sampai tidak mendapatkan apapun. Minimal mendapatkan hal-hal yang bisa menjadikan kita semangat dalam belajar madhab. Baik, seperti itu insyaallah. Ya, Ahwat, pekan depan aja. Semoga diberikan hidup dan bisa ketemu lagi untuk belajar insyaallah. Baik, alhamdulillah. Pekan depan mungkin kita nggak perlu perkenalan lagi dengan mu'allif, karena di awal Ustaz sudah memperkenalkan siapa mu'allif. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan
dari bab toharoh atau kitab at-toharoh insya Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.